Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ica Monika dengan NIM 2288220003. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat timur. Filsafat timur berasal dari dunia timur dan Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, dan filsafat Buddhisme. 4 jenis filsafat timur yang terkenal dengan sebutan 4 tradisi besar: Hinduisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Ciri khas filsafat timur, kental sekali pemikirannya berkaitan dengan agama. Yang pertama ada filsafat India. Filsafat India, filsafat tertua setelah filsafat Barat dan Cina. Alam pemikiran India lebih ke filosofi, yakni ajaran hidup. Filsafat Cina salah satu filsafat dasar. Filsafat Cina dipengaruhi yang berkembang dari masa ke masa. Lalu ada filsafat Cina. Awal abad ke-6 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Dinasti Zhou mengalami perpecahan dan perang berkecamuk di antara raja-raja kecil. Lalu ada filsafat Islam. Islam terbitan Ikhtiar Baru Van Chuanzi, kebudayaan peletak dasar dan penggagas filsafat Cina. Pemerintahan dinasti Zhou mengalami perpecahan dan perang berkecamuk di antara raja-raja kecil. Lalu yang ketiga ada filsafat Islam. Islam terbitan Ikhtiar Baru Van Hove, kebudayaan dan filsafat Yunani masuk ke daerah-daerah ekspansi Alexander Agung dengan tidak menghancurkan peradaban dan kebudayaan Persia. Hal ini memunculkan pusat-pusat kebudayaan Yunani di wilayah timur seperti Mesir, Antioquia di Suria, Yudhisyapur di Mesopotamia, dan Baita di Persia. Pengaruh kebudayaan Yunani baru nampak pada masa dinasti Abbasiyah karena orang-orang Persia pada masa itu memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan pusat. Lalu ada tokoh-tokoh filsafat timur. Yang pertama itu ada Al-Kindi, filsafat muslim keturunan Arab pertama. Tidak hanya dikenal sebagai filsuf saja, tetapi juga dikenal sebagai ilmuwan yang menguasai matematika, astronomi, dan sebagainya. Ada beberapa cabang ilmu yang bisa dikuasai oleh Al-Kindi ini. Lalu mempunyai beberapa ide. Yang pertama itu ada ide Taufik. Al-Kindi berusaha memadukan antara agama dan filsafat. Mempelajari filsafat dan berfilsafat tidak dilarang, bahkan teologi bagian dari filsafat. Umat Islam wajib mempelajari teologi. Agama di samping wahyu menggunakan akal, filsafat mempergunakan akal juga. Filsafat paling tinggi adalah tentang ketuhanan. Yang kedua itu ada ide metafisika. Menurut Al-Kindi, Tuhan adalah wujud yang sempurna. Tuhan bagi Al-Kindi adalah pencipta dan bukan penggerak utama. Sebagaimana pendapat Aristoteles, bagi Al-Kindi, keterbatasan waktu dan gerak merupakan petunjuk terhadap bermulanya dunia dalam waktu. Lalu yang ketiga ada ide jiwa. Jiwa menurut Al-Kindi tidak tersusun mempunyai arti penting, sempurna dan mulia. Jiwa bersifat spiritual, ilahiyah, terpisah, berbeda dari tubuh. Jiwa mempunyai 3 daya: daya bernafas, pemarah, dan daya berpikir atau akal. Akal bersifat potensial. Lalu yang keempat ada ide moral. Filsafat menghibur dan mengarahkan untuk melatih kekangan dan keberanian dan hikmah. Al-Razi lahir di Rai dekat Teheran pada 1 Sya'ban 251 Hijriah atau 865 Masehi. Hidup pada pemerintahan dinasti Saman 204-395 Hijriah. Ia menjadi tukang intan, penukar uang, dan pemusik kecapi. Al-Razi seorang yang ulet sangat tenar. Lalu ada konsep filsafat Al-Razi.
Ada 5 kekal. Yang pertama Allah Ta'ala, jiwa universal, materi pertama, ruang absolut dan masa absolut. Yaitu yang kedua ada filsafat moral araji, tingkah laku mesti berdasarkan petunjuk Raiso. Kebahagiaan adalah kembalinya apa yang telah tersingkir dari sesuatu yang berbahaya. Lalu ada tentang kenabian. Dalam kehidupan manusia memerlukan nabi. Akal menurutnya adalah karunia Allah yang untuk manusia. Pandangan Ar-Razi yang mengkutuskan kekuatan akal tersebut menjadikan ia tidak percaya kepada wahyu dan adanya nabi sebagai diutarakannya dalam buku Naqd al-Adyan Aufi al-Nubuwah atau kebahagiaan berbahaya bagi manusia, membawa kemalasan atau pengangguran, kebiasaan yang jelek, menyempitkan pikiran. Yang ketiga itu ada Al-Ghazali. Nama Al-Ghazali sebagai namanya menjadi kontroversi. Kelahirannya pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Ghazala di daerah Khurasan, Persia. Al-Ghazali dikenal sebagai teologi dan sufi. Al-Ghazali seorang ulama dan pemikir Islam yang sangat produktif dan menuliskan buah pemikirannya. Karya-karya bidang ilmu populer pada zamannya yaitu ilmu kalam, tafsir Al-Quran, usul fiqh, tasawuf, manfiq, fikih, falsafah. Karyanya yang paling monumental adalah Ihyal Ulum al-Din, Maqasid al-Falsifah, Ta'afud al-Falasafah fi Munkid. Al-Ghazi dalam sejarah filsafat Islam dikenal pada mulanya sebagai syaik atau skeptis terhadap gejala-gejalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.